Selamat pagi guys. Sekarang tanggal 30 Desember 2021 di Pantai Mutiara. Kita mau berangkat lagi. Kita olahraga diving dan spearfishing. Cari ikan lagi buat New Year's Eve party. Nah, ini kapal-kapal di Pantai Mutiara. Nah, ini kompleksnya. Kita masuk ke area kita, area Tangguh Yacht namanya. Nah, ini kita ada logo hunting and spearfishing. In the next video I gonna take hunting video, but at the moment we going diving, going to the sea. Next trip we going to the jungle with full adventure of Daniel Tangguh this time. Nah, ini yang kemarin kita bicara kapal docking. This is my car, mobil utility serbaguna. Lagi dikerjakan pavingnya. Maybe another weeks should be ready. And do you remember Kapten Ahong, orang Pulau Seribu? Boleh dibilang pawangnya Pulau Seribu. This time we're going to use this boat, slightly bigger. Tapi buat diving enak banget. Manuvernya lincah. Jadi nggak takut bablas kalau ketemu posisi. Nah, ini Koko Ahong. Koko Ahong, say hello. Hello, how are you too, baby? This one and water. Good. Let's This go. one, go. Yes. And soil. Morning. See? Ini kebiasaan makan bule. Jadi dia ngomongnya Inggris terus. Biasa di Bali, di Jakarta. This one good and chill. Good. This one. This one. Engine. This one good. Good for diving. For diving Buat good. naik turunnya gampang. And water no. Now. Nah, kebanyakan makan bule dia jadinya ngomongnya Inggris terus dia. Nah, ini kapalnya kita tes, yang ini juga baru jadi. Ini juga kapal diving, kita dapat ikan gede dulu pakai ini. Nah, ini sekarang kita lagi panasin. Kita pakai 15 PK aja, nggak usah gede-gede kapalnya, yang penting ikan yang gede.
Ini kapal Noah Ark buatan dari pabrik Blackwatch Australia dengan tuna tower dan outrigger. Tahun 2000-2005 ini boat sangat populer game fishing di Indonesia maupun di Australia. Nyari big marlin, big yellowfin tuna. Dan ini Koko Santo, orangnya tahan gelombang tapi nggak tahan sama setrum. Nah, ini Koko Hong siap jalan. Oke guys, we ready for depart. Kita goreng emping dulu. Kita tukar fuel tank, cari yang lebih banyak biar kita bisa baginya aman dan tenang, nggak ketakutan habis BBM. Sebab BBM sangat penting. Beda 1 kilometer aja kalau habis, waduh, kita mesti narik, panggil orang dulu bulak-balik BBM. Nah, itu satu pelajaran. In the next video I gonna teach you how to be safe boating. There's so many big boat over here, but they don't have much experience. Only enjoy cruising. Okay, ready to go, Mr. Ahong. Okay. Go. Ini udah siap-siap nih Kapten Ahong. Ini Kapten Suhar, Kapten Pinisi. Kerja udah 30 tahun di Pulau Kaliage, dekat Pulau Kelapa. And finishing, ngabisin. Kanebonya mana, Hong? Hah? Kanebo buat lap ini. Itu kan itu. Mana? Di atas. Basah semalam habis hujan. Kita lap dulu biar ntar kita nggak basahan. Ntar kena hujan, air hujan gatel. Nah, ini dermaga kita nih. Ada kapal Hokran. This is also another boat for diving. Is a good boat. Itu yang besar kapal surfing ke Mentawai. Tapi sekarang lagi corona jadi istirahat dulu, udah 2 tahun. Dan ini kapal baru datang dari Bali habis jalan-jalan. Nah, ini Hokran also is a good boat for diving. Ini botnya besar-besar. Ini Grady White American boat, also good fishing boat, and lawan gelombangnya bagus.
Banyak variasi-variasi dermaga di sini. Ada yang bikin dari kayu, bentuknya seperti kapal pengisi. Nah ini dia nih, tapi udah kelamaan kayunya rontok. Nah ini modelnya bagus, seperti model-model di Bali. Di Pantai Mutiara ada Bali style house. Ini modern, ini klasik with the big boat. Ferretti 24 meter. Nah ini another big boat also. Kita Azimut 53, and this is belong to my friend Aryo. Is a tugboat, sorry, rescue boat. This another Grady White belong to Coco Johnny. Grady White 36 with free Yamaha 250 horsepower. Ini classic house, and this is a minimalist modern. This is a local boat, quite no name, Marathon. Dan ini Marina Pantai Mutiara, tapi udah lama nggak difungsikan. Kakak Wahong lagi ngecek nih, kapalnya barusan ada kepentok kayu kecil waktu lagi mau keluar. Ini is a security cabin, tapi dari baru nggak pernah difungsikan karena terlalu jauh, mungkin ada terendam air. Banyak pagi-pagi orang pada olahraga di jalanan ini, dan mancing juga kalau malam-malam. Di sini banyak kakap putih, tapi emang umpannya mesti pakai udang peci yang bagus. Nah ini lagi mancing pakai udang peci itu, ini pakai udang Paname ini dia. Dia bilangnya nyeret kalau bahasanya zaman dulu, sambil jalan pelan-pelan. Ini apartemen Regata. Nah ini yang baru nih nanti ini. Ini pelabuhan ikan Muara Baru. Banyak lagi istirahat karena musim angin. Tapi sekarang nih lagi enak nih, lagi tenang. Mudah-mudahan ombaknya flat terus sampai sore, sampai kita kembali. Nah kita menghadap menuju north, haluan 355 degree, menuju ke Pulau Koko Ahong, Untung Jawa. Nah ini pintu masuknya Pantai Mutiara. Lagi tenang karena habis hujan semalam. Biasa bulan-bulan Desember pancaroba anginnya berubah. Kemarin angin kencang, sekarang teduh. Tapi kita selalu standby, begitu ombak rada gede kita balik aja. Pulang perginya cepat-cepat. Banyak
sampah pada keluar habis musim hujan karena sampah-sampah dari kali pada kena arus hujan keluar ya. This is utara, ini ke barat. Nah, itu yang banyak bangunannya Peak 2 udah bangun sampai ke Tanjung Pasir. Hebat sekali perkembangannya. Nanti kita bikin video juga melalui laut, karena kalau lewat darat udah banyak yang bikin. Kalau lewat laut kayaknya belum begitu banyak, dan kita biasa udah hafal channel-channelnya atau alur-alurnya ya. Ini Green Bay, bentuknya seperti kapal pesiar tuh, tapi sekarang lagi rada mendung. Tapi paling enggak kita udah tahu lokasi-lokasinya. Kapal nelayan lagi berangkat nyari ikan pakai jaring. Tapi ini nggak sebanyak kalau lagi cerah ya. Sekarang lagi agak mendung, jadi mereka pergi selection aja. Dan itu sebelahnya Green Bay, Pelabuhan Muara Angke, pelabuhan ikan. Banyak nelayan-nelayan di situ dan komplek perumahan nelayan. Ada beberapa trik yang kita mesti bawa, yaitu GPS dan baterai. Ini juga GPS bersama dengan depth sounder, jadi kita dapat lokasinya bisa pas, nggak nyasar. Di bawah air kalau udah kena nyasar 10 meter aja kita nggak ketemu. Sonarnya, boleh dibilang sonarnya. Nah, kalau kita mau pakai wetsuit, kita bawa aja kantong plastik nih yang seperti ini. Kita masuk kaki ke sini, lantas kita masukin ke karena kita yang pas, enak, licin ya, nggak seret tuh ya. Ini aja yang masukin, jadi kan langsung ngeplos aja, nggak capek-capek narik-narik. Apa kita selalu bawa life jacket di atas, dayung, janco bila perlu, air minum satu orang 1 liter minimal, and toolbox itu selalu kita mesti bawa ya. In the next video, I'm going to teach you safe boating, supaya kita pergi dan pulangnya nyaman, nggak kepikiran kalau mesinnya rusak atau kehabisan BBM, kurang minum. Regular charter, apa bukan charter, regular penumpang
paket dari Ancol ke Pulau Tidung, Pulau Seribu. Kalau ini ambil arah barat laut, berarti dia ke Pulau Tidung arahnya. Kalau ke Pulau Kelapa atau Pulau Putri, dia ambilnya utara, lewat tengah-tengah antara Pulau Bidadari dan Pulau Air. Nah, ini kita di Pulau Bidadari. Kita lihat hiu lagi tuh. Ada hiu besar tuh. Nah, itu dia tuh. Ini Pulau Bidadari, ini Pulau Kelor. Nah, hiunya masih main-main di Pulau Bidadari. Dua, satu. Nah, itu dia lagi main lagi. Nah, doan. Satu lagi tuh, Om. Tuh, ada dua. Ada dua ikan pausnya, ikan hiu paus tuh. Satu di sini. Satu di sini tuh. Nah, ini dia nih, besar. Stop, Om, stop, Om. Wah, ikannya pada kabur. Wah, tuh di bawah tuh ikannya tuh. Wih, ini lebih dari 10 meter nih. Ini kokohang sampai kaget. Airnya bekas hujan sih, jadi gelap nih. Tapi ini Pulau Bidadari. Tuh, keluar lagi tuh. Dua ekor. Kita nggak mau terlalu dekat, nanti takut kesenggol, baling-baling, kasihan. Nah, itu Pulau Bidadari di Jakarta. Bisa ada hiu paus kan, seru kan tuh. Satu lagi yang kecil tuh. Ya, stop, Home. Nah, ini dia. Nah, ini. Wih, besar sekali ini. Wih, asik. Deket lagi, dia mau mendekat kita nih. Dia matiin Om mesinnya, Om. Mati, Om. Nah, ini kan silence. Enak tuh. Tuh. Wih. Gebokan buntutnya, suaranya sampai begitu keras. Tapi total putih begitu berarti yang nggak galak, Pak? Enggak. 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 Oh, yang monong itu tuh abu-abu ya? Iya. Itu jangan deket-deket. Ini mah masih
Kita punya teman diving, orang pada mau lihat jauh-jauh sampai ke Indonesia Timur. Padahal di sini juga ada di Pantai Mutiara, asal tahu tempatnya ya. Ya. Nah, ini pausnya, wih besar, gede banget tuh. Ke belakang sono no. Belakang. Iya, tuh dia nongol tuh asik lagi bermain-main sama kita nih di sini nih. Ikan kecilnya banyak, lagi makanin ikan-ikan tembang. Lagi musim rupanya nih tembang nih. Ya, mati mesinnya. Wah. Besar. Wih. Ikannya. Ini baru attraction. Pulau Bidadari paling 500 meter lah dari Bidadari ini. Ada 2 ekor, satu yang kecil yang jauh. Itu Pulau Kelor. Terus masih main di atas dia, nyari makan. Tuh. Ngedeketin Koko Ahong, Kapten Ahong namanya juga. Pawang Pulau Seribu, dia tahu di mana ada bau-bau amis, di mana ada ikan dia tahu. Koko Ahong mah udah top lah pawang Pulau Seribu. Instingnya udah kayak ikan dia mah. Koko Ahong bukan cuma di laut aja, di hutan dia tahu di mana ada hama babi hutan. Jago bener Koko Ahong, segala macam, hidup di 2 alam dia, kayak katak aja dah. Nah itu dia tuh. Tuh. Ngedeketin Koko Ahong lagi. Koko Ahong sama hitamnya. Dia deketin saya sama hitamnya nih. Dia udah hati-hati nih. Hitam dia sama hati-hati. Kita di ke Pantai Mutiara diunjukin sama dia digendong. Iya, nanti dia masuk ke Pantai Mutiara. Digendong sama dia di atas. Wih, bagus deh. Kita ketemu lagi. Mulutnya dicium-cium, udah bersahabat udah. Pulau Bidadari banyak bagan-bagan apung nyari ikan, lagi berteduh karena dia keluar cuma malam aja. Malam
Tapi nelayan-nelayan di sini semua udah tahu kalau ada ikan begini zaman sekarang udah nggak boleh disentuh, mesti dilestarikan buat tourist attraction. Bagus kalau tahu lokasi sini. Kalau kita mau berenang sama hiu ini nggak apa-apa. Iya, dia belok lagi sini tuh. Dia dapetin Kapal. orang yang hitam. Dan nengokin brothernya. Biasanya kalau ada ikan hiu ini bawahnya tuh banyak ikan kobia, tapi tadi kita lihat nggak ada kobianya dan ini udah menjauh. Oke, kita continue ke ini utara lagi. Ini Bidadari, itu Pulau Kelor. Nah, itu kampungnya Koko Ahong. Yang di north itu Untung Jawa, selalu untung dia. Ini Pulau Kelor, ada nelayan lagi mancing motrek. Nah, ini Pulau Kelor, sini ada benteng Belanda zaman dulu, zaman VOC. Nah, ini bentengnya tuh. Ini Pulau Kelor, itu Pulau Undrus, bekas asrama haji zaman dulu buat karantina haji sebelum berangkat ke Mekah tahun 70-an. Kalau mau camping di sini juga enak. Seru juga nanti kalau lagi malam tahun baru banyak orang pada camping, mancing. Ada WC toilet, masuknya satu orang 10.000. Berangkatnya dari Tanjung Pasir, naik kapal ojek bilangnya. Kalau nggak dari Tanjung Pasir, dari Kamal juga bisa. Tapi kalau orang yang Jakarta lebih dekat dari Kamal. Kalau orang Tangerang lebih dekat dari Tanjung Pasir. Nah, ini belakangnya Undrus, Kelor, itu Pik 2 tuh, yang sedang dibangun terus tuh. Bangun sana sudah sampai dekat-dekat Tanjung Pasir. Jauh sekali dari sana. Pik 1 dekat Muara Arang. Sekarang sampai ke sini. Mungkin ada jaraknya 10 kilo. Diuruk terus. Kontak kita dulu aja mainin. Nah, ini kita lihat pakai sounder. Nggak jauh dari pulau. Nah, ini nanti ada reefnya, dia naik. Nah, itu dia kan, reefnya udah mulai kelihatan tuh. Ini reefnya. Kita dong, ada bendera. Nah, ini sini reefnya agak panjang dari timur ke barat. Bisa dong. Ini lagi reefnya kelihatan masih.
Tadi Koko Ahong bilang sini ada riftnya, makanya kita turunin lontang namanya. Tuh. Nah ini ada kemungkinan ikan nih. Ini atas ini nih. Ikan lagi bermain. Nah. Jaraknya reef mungkin sekitar ada 10, 20, 30 meter lah. 30 meter ke arah timur laut. Nah ini kan gunanya kita pakai kompas, jadi kita bisa cari haluannya nanti di bawah air, jadi kita nggak nyasar. Tapi kalau dari lontang ini, karena arusnya dari timur, kita larinya ke barat daya atau dibilangnya southwest, karena kita ini sekarang heading northeast. Nah ini lagi reefnya udah kelihatan lagi pas di atas lontang ini. Terus sana Om. Nah itu reefnya, apa pelontangnya, ini reefnya tuh. Terus sampai sini reefnya habis. Kedalaman wah 29 meter, it's quite deep. Enak di sini, nggak terlalu jauh dari pulau, jadi kita akhirnya tenang. Itu ada beberapa orang mancing. Ini udah kotak ya. Ini Jadi nggak bulat lagi, kotak. tongkol lagi boiling, dibilangnya schooling. Itu banyak. Itu maju masuk ke sana tuh, ke lokasi kita rumpon tuh. Nelayan lagi ngejar tongkol. Nah pindah ke situ tuh tongkolnya tuh, putar terus dia. Ini dive site kita. Di Pulau Pari.
This one good. And water and fish. And water and fish and pulau baru. This one. Oke, kita sudah kembali dari Pari. Kita ke Jakarta, Pantai Mutiara lagi. Kita lewat Pulau Kelor. Di Pulau Kelor, ini kita lagi stop over. Mau istirahat sebentar. Dan ini hasil ikannya yang tadi dapat. Ini dibilangnya jenaha atau kakap merah lah gitu ya, tapi mau spesifik is jenaha. I think about 5 kilo. Ini kita ambil cukupnya karena kemarin masih banyak ikannya. 5 kilo. Ini sweet lip, bibir tebal dibilangnya. Ini ikannya enak ditim, bakar dia berlendir, minyaknya enak banget. Ini kerapu, kita ambil yang ukuran table atau plate size. Dan ini lagi bibir tebal. Hari ini kita lumayan lah dapatnya. Yang penting ada buat New Year's party, nanti kita bakar ikan ya. Nah, itu Pantai Indah Kapuk. Nah, ini Pulau Kelornya, pulau bersejarah. Nah, itu benteng Belanda, sekarang sudah dilestarikan oleh pemerintah DKI untuk turis dan untuk foto-foto free wedding. Bagus, menarik tempatnya. Kalau mau kesini juga nggak terlalu mahal. Perahu kesini 30.000 dari Kamal, 10.000 masuk, dan bisa nginep camping. Dan itu kita kembali lagi ke Pantai Mutiara. Kita balik hari ini jam 3 sampai di Pulau Kelor, sampai di Jakarta ya, kurang lebih jam 4 kurang lah. Kita bersih-bersih buat beres, buat nanti kita pergi lagi. Betah dia main di daerah-daerah sini, udah jinak. Tahu pinggir ya. Pinggir pagi tahu dia kan. Iya. Tunggu, jangan hidupin dulu, biar dia mendekat. Lagi mendekat. Dia
Ini lebih kecil dari yang tadi pagi. Buntutnya, gebokannya. Tuh berdua. Berdua ya? Ini Oh iya, ada dua lagi, ada dua tuh. Satu lagi no berdua. Iya iya. Iya tuh, dua tuh. Iya. Dia no. Mundurin dong. Lagi main nih sore-sore nih dia nih. Oh, berdua tuh. Dua ekor. Dikit lagi dong. Kita sampai lagi di dermaga Tangguh Yat jam 3.51 dari berangkat jam 8. Jalan santai aja, pakai kapal namanya Boston Whaler. Boston Whaler itu depannya ada 2 hal, jadi kalau buat diving steady, nggak goyang-goyang. Kita beberes, mau nyuci-nyuci alat. Ikan bakar nih, ada Koko Rudi tuh. SE17. Ayo Gus, makan Gus. Dari Karangkaimun. Oh, dapat nggak banyak kak? Masih banyak kok. Segirinya. Asik ya? Nggak kalah Gus. Nggak kalah sama di resto Gus. Pantai Mutiara, bakar ikan. Seperti di Bali lagi. Sama Cici Cen. Koki. Koki Bali. Ini udah banyak loh, Esnya. Oh iya. kurang manis tau sih. Enak itu manis. Enggak, yang ini campur air. Tadi kan campur air. Manis. Ini gua taruh kembali dulu ini. Campur air. Tetap aja fisioterapi ada tetap 3 bulan. Fruit pudding from Cici Eni.